Itu sebab kebajikan, keadilan, kebenaran, kesucian yang berada di diri Allah mengakibatkan apa yang dia kerjakan tidak mungkin salah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kok enak, lu semaunya diri. Bagaimana ini? Manusia tidak boleh semaunya diri karena manusia bisa salah. Allah boleh semaunya diri karena anak tidak salah. Manusia tidak boleh semaunya diri karena manusia tidak suci. Allah boleh semaunya diri karena Allah suci. Karena Allah itu suci, karena Allah itu adil, karena Allah itu benar, Allah itu adalah bajik. Maka hanya Allah boleh menjadi diktator. Saudara-saudara, di dalam satu company, kalau terlalu demokrasi, hancur. Saudara-saudara, di dalam satu gerakan, semua mau mengikuti dengan pikiran mereka, hancur. Karena apa? Karena terlalu banyak pikiran yang bekerja bersama mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, maka gerakan-gerakan yang penting memerlukan satu pikiran yang betul-betul dominan untuk memimpin yang lain. Tetapi yang dominan itu kalau tidak beres, itu tetap hancur. Nah, saudara-saudara, di sini kita mempelajari gerakan as a movement, satu gerakan yang betul bisa maju dengan baik, memerlukan sesuatu bijaksana yang luar biasa tingginya. Pengalaman yang luar biasa baiknya. Jikalau yang mengambil keputusan itu adalah yang tidak gampang salah, betul-betul tidak egois, dan dia mengerti pengertian dan mempunyai pengalaman yang luar biasa, maka dia semaunya sendiri lebih baik daripada semua semaunya sendiri. Tetapi tidak ada pemimpin yang tidak bisa bersalah. Maka manusia tetap tidak boleh semaunya sendiri. Meskipun dia mungkin lebih dominan berperan di dalam satu gerakan. Tetapi di dalam hal ini hanya Allah lain. Allah adalah satu-satunya berhak semau sendiri. Allah adalah satu-satunya berhak diktator. Dan diktator berada di kebenaran Allah yang tidak bersalah. Keadilan, kesucian, dan kebajikan Allah. Itu menjamin segala sesuatu berjalan di dalam apa yang mau dilaksanakan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam sejarah kerohanian, bukan sejarah dunia, di dalam sejarah spiritual, di dalam sejarah supranatural, ada pemberontakan daripada penghulu malaikat yang saya ceramahkan pada speak malam pertama, yaitu bukankah saya juga hebat? Bukankah saya tidak kalah sama Allah? Saya mau menjadi seperti Allah. Mengapa harus dia? Mengapa saya mesti takluk kepada dia? Nah, di situ Allah mengatakan, kau setan. Istilah setan muncul setelah pemberontakan itu terjadi. Dan di dalam kitab suci mengatakan, itu setan kerjanya adalah menantang Allah. Jadi penantang Allah. Karena dia menganggap diri cukup bijak. Dia menganggap dia tidak perlu Allah lagi. Dan di situ mulai terjadi kekacauan. Saudara-saudara kalian, demikianlah kita harus mengetahui segala sesuatu yang kita rasa mungkin Allah tidak boleh begini. Allah kalau begini kuasanya terlalu besar. Itu adalah semacam bibit yang diberikan setan di hati kita untuk meragukan akan kepimpinan dari Tuhan Allah. Allah berdaulat secara mutlak karena dia mempunyai kebajikan secara mutlak. Dia punya kebenaran secara mutlak. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah di dalam hal memilih kita, di dalam hal menetapkan kita menjadi anaknya, Allah itu salah? Tidak salah. Mengapa memilih? Memilih berarti tidak semua. Mengapa tidak semua? Jawabnya adalah mengapa harus semua? Kenapa Allah berdaulat secara mutlak? Karena dia mempunyai kebajikan secara mutlak. Dia punya kebenaran secara mutlak. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah di dalam hal memilih kita, di dalam hal menetapkan kita menjadi anaknya, Allah itu salah? Tidak salah. Mengapa memilih? Memilih berarti tidak semua. Mengapa tidak semua? Jawabnya adalah mengapa harus semua? Kenapa Allah harus menyelamatkan semua? Kalau Allah tidak mau menyelamatkan semua, dia berhak. Dia berdaulat. Lalu di dalam doktrin pilihan selalu memikirkan Allah tidak beralasan. Allah mengerjakan ini tanpa alasan. Jawaban adalah Allah mempunyai bijaksana yang tersembunyi. Yang tidak beritahu kepada kita sekarang. Hanya sampai pada waktu kita berjumpa dengan dia. Semua akan menjadi clear. Saudara-saudara. Banyak hal yang kita tidak mengetahui di dalam sejarah. Banyak hal yang kita tidak mengetahui di dalam waktu kurun kesebentaraan ini. Tapi pada satu hari kita akan mengerti. Yaitu Allah
belum pernah berbuat apa yang salah. Karena dia adalah Tuhan alam. Nah saudara-saudara, maka di sini Paulus 3 kali mengatakan menurut kerelaan rencananya, menurut kesukaan kerelaannya, menurut kerelaan daripada rencana Tuhan. Ini ada kemauan Tuhan sendiri. Dari sini saya menulis keluar 2 istilah lagi, yaitu anugerah yang mulia dan anugerah yang limpah. Mari kita melihat 2 ayat ini. Dari kerelaan itu muncul kedua istilah ini. Pertama-tama di dalam ayat yang ke-6 dan kedua kali di dalam ayat yang ke-7. Mari kita membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7 semua. 1, 2, 3. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya. Nah saudara-saudara, di sini anugerah Tuhan diberikan 2 istilah untuk melukiskan apakah anugerah Tuhan itu. Pertama di ayat 6, anugerah yang mulia. Ke-7, anugerah yang kaya. Semua 1, 2, 3. Anugerah yang mulia, anugerah yang kaya. Apa artinya? Apa artinya anugerah yang mulia? Saudara-saudara, anugerah yang tidak mulia itu adalah anugerah memberikan sisa-sisa kepada orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang, kalau menganugerahi orang lain itu, dia memberikan sesuatu kepada orang lain, dia cari yang tidak pakai, yang sudah mau dibuang, yang tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kalau mau kasih orang kaleng, dicari yang sudah lewat tanggalnya. Kalau memberikan orang, pergi cari obrolan yang paling murah yang tidak bisa dipakai. Saudara-saudara, orang kasih lain orang barang ada 2 macam. Ada semacam dia pikir orang itu perlu apa, lalu cari sesuatu yang bisa dipakai, lalu baik-baik kasih dia, sehingga dia pakainya itu menikmati. Ada semacam yang, waduh kalau saya tidak kasih barang kok tidak bawa barang ya, kalau kasih barang kok sayang ya, yang cari yang tidak pakai aja, yang tidak ada gunanya, yang sudah mau rusak-rusak, yang sudah tidak ada gunanya, kasih dia. Nah besok hari sudah lambat, susunya tidak bisa lagi. Sekarang hari terakhir kasihkan dia, supaya dia makan hari ini. Kalau lupa ya besok salahnya sendiri. Saudara-saudara, saya tidak tahu itu teknik dan filosofi engkau memberi barang ke orang lain itu macam apa. Nah saudara, saya tahu ada berapa orang selalu pergi cari yang sudah tidak pakai, sudah rusak-rusak, sudah bau, kasihkan orang lain. Kadang-kadang cari barang apa yang puter-puter, itu memberi ke barang orang lain. Orang lain kasih engkau jam, engkau tidak pakai, nanti besok-besok kasihkan orang lain lagi, begitu ya. Nah puter-puter itu karena 20 tahun lagi masih diputar. Nah saudara-saudara, orang kasih engkau kue, waduh ini kue saya jangan makan sendiri ya, saya kasihkan orang lain. Jadi orang lain nikah, engkau bawa biskuit itu yang sudah 2 tahun kepada orang lain. Dia juga tidak pakai, ini jangan dipakai, dia untuk lain lagi. Jadi biskuit itu keliling 4 tahun. Nah sudah biskuit keliling 4 tahun, waktu dibuka baunya luar biasa. Waduh, Tuhan ampunilah apa yang dia perbuat Tuhan. Karena apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Saya pernah melihat seorang memberikan sesuatu beker kepada orang lain. Waktu pernikahan orang dibuka, beker itu sudah ada tulisan orang lain untuk dia untuk orang lain. Jadi namanya sudah di dalam. Sampai lu, maaf ini kan punya ini nama untuk kamu waktu pernikahanmu 17 tahun yang lalu untuk kamu. Dia kasih ke dia, oh maaf, saya ambil salah katanya. Saudara-saudara, itu anugerah tidak mulia. Anugerah sisa-sisahan. Anugerah tidak guna. Anugerah engkau tidak sendiri tidak mau. Sudah tidak mau kasihkan orang. Itu namanya anugerah tidak mulia. Apa anugerah mulia? Yaitu anugerah yang baik. Yang betul berguna. Yang keluar dari hati sesungguhnya. Yang diberikan oleh pacar yang sejati. Nah saudara-saudara, kalau pacaran mau kasih yang jelek-jelek. Waktu engkau berpacar, yang paling pelit pun menjadi tidak pelit. Ayo semua 1, 2, 3. Waktu orang berpacar, paling pelit pun menjadi tidak pelit. Itu nama kemajuan kan, saudara-saudara. Dan engkau memberi barang kepada pacarmu itu, yang kau pikir apa? Jangan-jangan ditolak. Bukan jangan-jangan saya kasih. Kasih sudah mau, jangan-jangan ditolak. Asal dia senang. Nah itulah satu hadiah yang mulia. Yaitu hadiah yang keluar daripada kerelaan, kesukaan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan anugerah yang remeh.
Apa yang Tuhan berikan kepada manusia bukan sisa-sisa yang tidak berguna. Di sini pakai istilah apa? The glorious grace of God. Satu gratia yang gloria. Satu kemuliaan